Seorang wanita yang hatinya hancur karena pengkhianatan. Kepercayaan yang runtuh dalam satu malam hujan. Saat luka belum sempat sembuh, takdir justru mempertemukannya dengan pria dewasa yang seharusnya menjadi batas. Kedekatan terlarang, sandiwara yang berubah menjadi perasaan nyata, dan pilihan hidup yang mengubah segalanya. Apakah cinta yang lahir dari pengkhianatan pantas diperjuangkan? Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu tekan like jika suka drama penuh emosi seperti ini. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Dan selamat menikmati cerita ini hingga akhir. Han Seorin percaya bahwa cinta adalah tempat paling aman untuk pulang. Selama 3 tahun, hidupnya berputar di antara pekerjaan sederhana, impian kecil, dan seorang pria yang ia anggap masa depan. Setiap pagi ia menyiapkan kopi dengan senyum. Setiap malam ia menunggu pesan yang selalu datang tepat waktu. Dunia Seorin tidak luas, namun cukup hangat untuk membuatnya merasa utuh. Hingga suatu sore, hujan turun tanpa peringatan, dan hatinya ikut runtuh bersamanya. Hari itu ia berniat memberi kejutan. Sebuah kue kecil di dalam kotak sederhana, hasil tabungan yang ia sisihkan diam-diam. Langkahnya ringan menyusuri lorong apartemen pria yang ia cintai. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, tawa perempuan lain terdengar jelas. Suara itu terlalu dekat, terlalu akrab, dan terlalu menyakitkan. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Di dalam ruangan itu, kekasihnya berdiri begitu dekat dengan perempuan yang ia kenal baik. Sahabatnya sendiri. Tatapan mereka saling bertaut, penuh kenyamanan yang tidak seharusnya ada. Tidak ada pelukan terburu-buru, tidak ada adegan kasar. Hanya keintiman yang lebih kejam dari apapun. Seorin tidak berteriak, tidak menangis. Tubuhnya justru membeku. Kue di tangannya terjatuh. Suara kotaknya menghantam lantai seperti penutup dari seluruh harapan. Ia berlari tanpa arah. Hujan menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Setiap langkah terasa berat. Seolah dunia menariknya kembali pada pemandangan itu. Malam itu, ponselnya dipenuhi panggilan dan pesan. Namun tidak satu pun ia buka. Kepercayaan yang ia rawat bertahun-tahun hancur hanya dalam hitungan detik. Di tengah hujan dan lampu kota yang buram, Seorin menyadari satu hal. Ia sendirian, dan rasa sakit itu tidak memberi ruang untuk bernapas. Beberapa hari kemudian, ia pulang ke rumah keluarga. Tempat yang jarang ia kunjungi karena selalu mengingatkannya pada aturan dan jarak. Rumah besar dengan halaman luas itu berdiri tenang, seolah tidak peduli pada badai di dalam dadanya. Di sanalah ia bertemu kembali dengan Kang John Hyuk. Pria yang selama ini hanya ia lihat sesekali, selalu datang dan pergi seperti bayangan. Wajahnya dewasa, tatapannya tajam namun tenang, dan kehadirannya membawa jarak yang sulit ditembus. John Hyuk baru kembali dari luar negeri. Ia berdiri di ruang tamu dengan setelan gelap, posturnya tegak dan berwibawa. Saat mata mereka bertemu, Seorin merasakan sesuatu yang asing. Bukan ketertarikan, melainkan rasa aman yang tidak ia temukan sejak hari pengkhianatan itu. John Hyuk menyapanya singkat, suaranya rendah dan terkendali. Tidak ada pertanyaan berlebihan, hanya keheningan yang justru membuatnya ingin berbicara. Malam itu, keluarga berkumpul untuk makan malam. Tawa dan percakapan terdengar normal, seolah hidup Seorin tidak sedang hancur. Ia duduk diam, menyentuh makanannya tanpa selera. John Hyuk memperhatikannya dari seberang meja. Ia melihat tangan Seorin yang gemetar saat memegang sumpit. Mata yang berusaha tersenyum namun kehilangan cahaya. Tanpa berkata apapun, ia menuangkan segelas air dan mendorongnya perlahan ke arah Seorin. Setelah makan malam, hujan kembali turun. Seorin keluar ke teras belakang, membiarkan dingin menyentuh kulitnya. Di sanalah John Hyuk menyusul. Mereka berdiri berdampingan tanpa jarak, hanya suara hujan yang berbicara. Seorin akhirnya pecah. Kata-kata keluar tanpa kendali, tentang cinta yang runtuh, tentang kepercayaan yang dikhianati. John Hyuk mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya tetap tenang, namun rahangnya mengeras menahan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Ia menawarkan satu hal sederhana.
Tetap di sana malam itu. Tidak ada niat tersembunyi, hanya tempat untuk tidak sendirian. Seorin ragu, namun kakinya terlalu lelah untuk melawan. Mereka masuk ke dalam rumah yang sunyi, melewati lorong panjang dengan lampu temaram. Di ruang tamu kecil lantai atas, mereka duduk berhadapan. Udara terasa berat, penuh emosi yang belum diberi nama. Malam semakin larut. Percakapan berubah menjadi keheningan panjang. John Hyuk berdiri untuk pergi, namun tangan Seorin tanpa sadar menahan lengannya. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk menghentikan waktu. Tatapan mereka bertemu, jarak yang tersisa terasa berbahaya. Tidak ada kata, hanya napas yang saling bersinggungan dan emosi yang meluap tanpa arah. Di luar, hujan terus turun tanpa henti. Di dalam, dua jiwa yang terluka berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam itu tidak dimulai dengan rencana, dan tidak pula berakhir dengan kepastian. Yang ada hanya perasaan terlarang yang perlahan bangkit, menunggu untuk meledak di tengah keheningan. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya matahari menyelinap melalui tirai tipis, menyentuh wajah Han Seorin yang terpejam lelah. Kepalanya terasa berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena ingatan malam sebelumnya yang masih menggantung di udara. Ia duduk perlahan, menyadari dirinya berada di ruang tamu lantai atas. Jaket Kang John Hyuk terlipat rapi di kursi dekat jendela. Tidak ada sentuhan berlebihan yang terjadi malam itu, namun kedekatan emosional yang tercipta terasa jauh lebih berbahaya. Dari dapur terdengar suara langkah dan bunyi gelas. Seorin menahan napas saat melihat John Hyuk berdiri di sana, mengenakan kemeja rumah berwarna gelap. Rambutnya sedikit berantakan namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada kecanggungan yang dibuat-buat, hanya keheningan pagi yang terasa jujur. Ia menyodorkan secangkir teh hangat tanpa banyak bicara. Gestur sederhana itu membuat dada Seorin menghangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Mereka sarapan dalam diam. Setiap gerakan terasa hati-hati, seolah satu kata saja bisa meruntuhkan batas yang tersisa. John Hyuk tidak menanyakan detail malam itu, tidak pula menyinggung masa lalu Seorin. Namun justru sikap itulah yang membuat Seorin merasa dihargai. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya bukan tipe yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Kesadaran itu membuat hatinya bergetar dengan cara yang tidak ia inginkan. Siang hari, kabar mulai menyebar. Mantan kekasihnya menghubungi keluarga, berpura-pura khawatir. Sahabat yang berkhianat mengirim pesan panjang penuh alasan. Seorin memilih diam. Namun saat sebuah foto buram tersebar di grup keluarga, memperlihatkan dirinya dan John Hyuk berdiri berdekatan di teras malam sebelumnya, suasana berubah. Bisikan mulai terdengar, tatapan menjadi berbeda, dan jarak sosial yang tak kasat mata mulai terbentuk. John Hyuk memanggil Seorin ke ruang kerjanya. Ruangan itu penuh dengan buku dan aroma kayu tua, mencerminkan kepribadiannya yang tertata. Ia menatap Seorin dengan serius, menjelaskan bahwa rumor bisa menjadi lebih berbahaya jika dibiarkan. Namun alih-alih menyuruhnya pergi atau menjaga jarak, ia menawarkan sebuah pilihan yang tidak terduga. Untuk sementara, mereka akan bersikap seolah rumor itu benar. Sebuah perlindungan, bukan permainan. Keputusan itu membuat Seorin terdiam. Ia tahu risiko yang menyertainya, namun di sisi lain, ada kepuasan kecil yang muncul. Bayangan wajah mantan kekasihnya yang penuh penyesalan, rasa aman berada di sisi pria yang disegani keluarga, dan kesempatan untuk berhenti menjadi korban. Ia mengangguk perlahan, menyadari bahwa langkah ini akan membawanya ke arah yang tidak bisa ia prediksi. Hari-hari berikutnya dipenuhi sandiwara yang terasa nyata. Mereka makan bersama, berjalan berdampingan di depan keluarga, bahkan menghadiri acara resmi. Sentuhan kecil yang seharusnya hanya akting, seperti tangan yang saling bersinggungan atau pandangan yang terlalu lama, mulai menimbulkan reaksi yang sulit dikendalikan. Seorin merasa jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali John Hyuk mendekat, sementara pria itu semakin sering terdiam saat menatapnya. Di luar rumah, reaksi publik semakin panas. Mantan kekasih Seorin muncul dengan wajah hancur, mencoba mendekat kembali, sementara sahabatnya menarik diri dalam diam. Seorin berdiri tegak, menolak untuk goyah. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Namun di balik keberanian itu, ada rasa takut yang tumbuh. Takut bahwa perasaan yang muncul bukan lagi bagian dari rencana. Suatu malam, setelah menghadiri jamuan keluarga besar, mereka terjebak hujan di dalam mobil. Lampu kota memantul di kaca jendela, menciptakan suasana yang terlalu intim. John Hyuk mematikan mesin, memilih menunggu hujan reda. Keheningan di antara mereka terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih padat, lebih jujur. Napas mereka terdengar jelas. Jarak di antara kursi terasa menyempit tanpa disengaja. Saat hujan mereda, tidak ada yang langsung bergerak. Seorin menatap ke depan, berusaha menenangkan dirinya. John Hyuk memalingkan wajah, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak ada kata yang terucap. Namun keduanya tahu bahwa batas yang mereka buat perlahan mulai kabur. Dan ketika mobil itu akhirnya bergerak kembali, tidak ada satupun dari mereka yang merasa benar-benar kembali ke posisi semula. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin sulit dibedakan antara sandiwara dan kenyataan. Han Seorin bangun setiap pagi dengan perasaan ganjil, seolah ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Setiap kali ia melangkah ke ruang makan dan menemukan Kang John Hyuk sudah duduk di sana, membaca berita dengan wajah tenang, dadanya terasa menghangat. Ia mulai mengenali kebiasaan kecil pria itu, cara ia menyesap kopi, cara alisnya sedikit berkerut saat berpikir, dan cara tatapannya selalu kembali pada Seorin lebih lama dari yang seharusnya. Di hadapan keluarga, mereka memainkan peran dengan sempurna. John Hyuk berdiri di sisi Seorin dalam setiap kesempatan, memberikan perlindungan yang tak terlihat namun terasa kuat. Tangan mereka sesekali bersentuhan, tidak pernah disengaja namun tidak pula dihindari. Setiap sentuhan menciptakan getaran halus yang membuat Seorin gelisah sepanjang hari. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan kebohongan ini terasa begitu nyata. Di luar rumah, tekanan semakin meningkat. Bisik-bisik di lingkungan sosial keluarga berubah menjadi gosip terbuka. Nama Seorin disebut-sebut dengan nada berbeda, sebagian mencela, sebagian iri. Mantan kekasihnya semakin berani, datang ke rumah dengan alasan ingin bicara baik-baik. John Hyuk menolaknya dengan sikap dingin yang tegas. Pemandangan itu membuat Seorin terkejut. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya tanpa ragu. Malam itu, Seorin tidak bisa tidur. Ia keluar ke taman belakang, duduk di bangku kayu yang basah oleh embun. Pikirannya penuh dengan bayangan dan perasaan yang saling bertabrakan. John Hyuk menyusulnya tak lama kemudian, membawa selimut tipis. Ia meletakkannya di bahu Seorin tanpa berkata apapun. Keheningan di antara mereka terasa akrab, seperti dua orang yang saling memahami tanpa perlu penjelasan. Seorin akhirnya bertanya tentang masa lalu John Hyuk, tentang alasan ia jarang pulang, tentang kesendiriannya di usia yang matang. Pria itu terdiam sejenak, lalu berbicara dengan suara rendah. Ia mengungkapkan kehidupan yang dipenuhi tanggung jawab, hubungan yang gagal karena terlalu banyak kompromi, dan keputusan untuk menjaga jarak dari perasaan. Kata-katanya sederhana, namun penuh kejujuran. Seorin mendengarkan dengan seksama, merasakan ikatan yang semakin dalam. Angin malam bertiup pelan. John Hyuk menatap Seorin, matanya tidak lagi setenang biasanya. Ada keraguan, namun juga keinginan yang tak tersamarkan. Ia mengingatkan tentang batas, tentang posisi mereka di mata keluarga. Namun saat Seorin mengangguk, matanya justru berkaca-kaca. Ia tidak meminta apapun, namun kehadirannya saja sudah menjadi permohonan yang sunyi. Beberapa hari kemudian, sebuah acara perusahaan memaksa mereka tampil di hadapan publik yang lebih luas. Lampu terang, musik lembut, dan tatapan penasaran mengelilingi mereka. John Hyuk menggenggam tangan Seorin dengan lebih yakin dari sebelumnya. Senyum di wajahnya terlihat alami, bukan lagi bagian dari peran. Seorin menyadari perubahan itu, dan jantungnya berdegup kencang menanggapi sinyal yang tak terucap. Di tengah acara, mereka berdansa perlahan. Gerakan mereka serasi, seolah sudah saling mengenal lama. Jarak di antara tubuh mereka membuat Seorin sulit bernapas, bukan karena takut, melainkan karena kenyamanan yang terlalu intens.
John Hyuk membisikkan sesuatu tentang berhati-hati, namun nada suaranya mengkhianati perasaannya sendiri. Batas yang mereka sepakati semakin rapuh. Saat musik berhenti, mereka berpisah dengan langkah berat. Malam itu, di dalam mobil, tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Keheningan diisi oleh perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Ketika sampai di rumah, John Hyuk membuka pintu dan berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Seorin berdiri di belakangnya, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Ia melangkah pergi tanpa menoleh, memilih menjauh sebelum terlambat. Seorin menatap punggungnya yang menghilang di lorong panjang, merasakan campuran kecewa dan lega. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Getaran yang muncul di antara mereka bukan lagi kebetulan, dan semakin lama, semakin sulit untuk disangkal. Ketegangan yang tertahan akhirnya menemukan jalannya pada sebuah malam yang tak terduga. Hujan kembali turun, seolah kota sengaja mengulang pola yang sama. Han Seorin baru saja pulang dari kantor ketika listrik di rumah padam. Lorong panjang tenggelam dalam gelap, hanya diterangi cahaya lilin darurat. Keheningan terasa lebih pekat, memperbesar setiap detak jantung dan tarikan napas. Kang John Hyuk turun dari lantai atas. Langkahnya mantap meski suasana redup. Ia memastikan generator darurat belum aktif dan meminta semua orang tetap di kamar masing-masing. Namun Seorin tetap di ruang tengah, duduk diam dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika John Hyuk mendekat, cahaya lilin memantulkan bayangan wajah mereka yang semakin dekat, menciptakan suasana yang terlalu intim untuk diabaikan. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, mencoba mengusir ketegangan. Namun setiap kata terasa seperti pengalihan. Seorin akhirnya mengungkapkan rasa lelahnya berpura-pura. Tentang kebingungan antara peran dan perasaan. Tentang takut kehilangan dirinya sendiri lagi. John Hyuk mendengarkan. Wajahnya serius. Matanya tidak lepas dari Seorin. Ia mengakui bahwa kedekatan itu telah melewati batas yang ia buat sendiri. Suara hujan semakin deras. John Hyuk berdiri untuk menjauh. Namun langkahnya terhenti. Seorin berdiri di hadapannya. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Tidak ada sentuhan. Namun kehadiran mereka saling menekan. Udara terasa berat. Seolah menunggu keputusan yang tak bisa ditunda. Seorin mengangkat wajahnya. Tatapannya jujur dan rapuh. John Hyuk menarik napas panjang, mencoba mengingatkan tentang konsekuensi, tentang keluarga, tentang nama baik, tentang usia dan posisi mereka. Namun suara itu terdengar lebih seperti permohonan daripada peringatan. Seorin tidak menjawab. Ia hanya menutup jarak yang tersisa. Bukan dengan keberanian, melainkan dengan kebutuhan untuk merasa dihargai dan dipilih. Sentuhan pertama terjadi dengan ragu. John Hyuk menahan pundak Seorin, bukan untuk mendorong, melainkan untuk menahan dirinya sendiri. Saat tatapan mereka bertaut lebih lama, batas terakhir runtuh. Keintiman yang terjadi bukanlah ledakan, melainkan pelepasan emosi yang tertahan lama. Dalam keheningan dan cahaya lilin, mereka berbagi malam yang tidak mereka rencanakan, namun tidak pula mereka sesali. Pagi datang membawa kesadaran yang berbeda. Seorin terbangun dengan perasaan campur aduk. Tidak ada rasa bersalah yang mendominasi, hanya keheningan penuh makna. John Hyuk sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Tidak ada pelukan atau janji, hanya tatapan yang menyimpan keputusan besar. Mereka sepakat untuk tidak membicarakan malam itu di hadapan siapapun. Namun kesepakatan itu terasa rapuh. Setiap kali mata mereka bertemu, kenangan itu hadir kembali. Hubungan mereka tidak lagi bisa disebut sandiwara. Ada kedalaman baru yang membuat segalanya terasa lebih rumit dan lebih nyata. Di luar rumah, kabar terus berputar. Mantan kekasih Seorin akhirnya menyerah, memilih mundur dengan luka harga diri. Sahabat yang berkhianat menghilang dari lingkaran sosial. Namun kebahagiaan kecil yang Seorin rasakan di sisi John Hyuk diiringi rasa takut akan hari esok. Ia tahu, malam itu telah mengubah arah hidupnya. Saat matahari terbenam, Seorin berdiri di jendela kamarnya, menatap langit yang memerah. Di lorong,
Langkah John Hyuk terdengar mendekat lalu berhenti. Tidak ada kata yang diucapkan, namun kehadirannya cukup untuk mengingatkan bahwa mereka kini berjalan di jalur yang tidak bisa lagi diputar balik. Dan di balik keheningan itu, sebuah badai yang lebih besar mulai terbentuk. Badai itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Kabar tentang kedekatan Han Seorin dan Kang John Hyuk akhirnya mencapai telinga orang yang paling berpengaruh di keluarga. Ruang keluarga yang luas terasa sempit saat mereka dipanggil untuk duduk berhadapan dengan tatapan tajam dan nada suara yang dingin. Tidak ada teriakan, namun setiap kalimat mengandung tekanan yang berat. Nama baik, tradisi, dan posisi John Hyuk disebut satu persatu, seolah menjadi tembok tinggi yang memisahkan mereka. Seorin mendengarkan dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil. Luka pengkhianatan yang dulu menghancurkannya justru menguatkan langkahnya hari ini. Ia berdiri, suaranya tenang namun tegas. Ia tidak membela diri dengan emosi, hanya menyatakan bahwa ia tidak lagi ingin hidup sebagai bayangan dari keputusan orang lain. Keheningan menyelimuti ruangan, membuat semua mata tertuju padanya. John Hyuk kemudian berbicara. Nada suaranya rendah dan terkendali, namun setiap kata terdengar seperti keputusan akhir. Ia menyatakan tanggung jawabnya, bukan hanya sebagai anggota keluarga, tetapi sebagai pria dewasa yang memilih untuk jujur pada perasaannya. Ia tidak meminta izin, hanya menyampaikan fakta bahwa hidupnya tidak lagi bisa dijalani dengan setengah hati. Pernyataan itu mengguncang ruangan lebih keras dari kemarahan manapun. Tekanan tidak berhenti di sana. Media mulai mencium cerita ini, mengubahnya menjadi skandal yang dibumbui spekulasi. Nama Seorin kembali disebut, kali ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai pusat perhatian. Namun ia tidak lari. Dengan dukungan diam-diam John Hyuk, ia melangkah keluar dari rumah besar itu, memilih hidup sederhana yang jauh dari sorotan, namun terasa lebih jujur. Hari-hari pertama terasa sunyi. Tidak ada lagi sandiwara keluarga. Tidak ada lagi jamuan mewah. Hanya apartemen kecil dengan jendela yang menghadap kota. Di sanalah mereka belajar hidup berdampingan tanpa peran. John Hyuk tidak lagi pria dingin yang menjaga jarak, sementara Seorin tidak lagi gadis yang takut ditinggalkan. Mereka berbagi pagi yang tenang dan malam yang hangat, menemukan ritme baru yang tidak sempurna namun nyata. Masa lalu sesekali datang menghantui. Keraguan muncul di saat sepi, terutama ketika John Hyuk harus menghadapi konsekuensi profesional dari keputusannya. Namun setiap kali ia goyah, Seorin ada di sana, bukan sebagai beban, melainkan sebagai alasan untuk bertahan. Hubungan mereka tidak dibangun dari mimpi indah, melainkan dari luka yang disembuhkan bersama. Suatu sore, mereka berjalan di tepi sungai, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk. Tidak ada janji besar yang diucapkan. Hanya genggaman tangan yang lebih erat dari sebelumnya. Seorin menyadari bahwa cinta yang ia temukan kali ini berbeda. Tidak datang untuk menyelamatkannya, tetapi untuk berjalan bersamanya. Kesadaran itu membuat langkahnya ringan. Waktu berlalu, dan dunia perlahan melupakan skandal lama. Nama mereka tidak lagi menjadi bisik-bisik, melainkan cerita yang kehilangan sensasinya. Namun bagi Seorin, semua yang terjadi telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih utuh. Ia tidak lagi diukur dari siapa yang mencintainya, melainkan dari keberanian memilih hidupnya sendiri. Pada suatu malam yang tenang, hujan turun ringan, tidak lagi membawa luka. Seorin berdiri di jendela, merasakan kehangatan dari belakang saat John Hyuk memeluknya perlahan. Tidak ada kata-kata manis, hanya kehadiran yang konsisten. Di dalam pelukan itu, ia menemukan kedamaian yang dulu ia cari di tempat yang salah. Malam itu tidak lagi terasa terlarang. Ia hanyalah malam biasa yang dipenuhi ketenangan. Di tengah kota yang terus bergerak, dua hati yang pernah terluka memilih untuk berhenti berlari. Mereka tidak tahu apa yang menanti di masa depan, namun untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa takut. Cerita mereka berlanjut dalam keheningan yang hangat, jauh dari sorotan, namun penuh makna. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menemani waktu Anda dan meninggalkan kesan yang berarti. Jangan lupa untuk like agar cerita ini bisa menjangkau lebih banyak pendengar.
Subscribe supaya tidak ketinggalan kisah drama berikutnya yang lebih seru dan penuh emosi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.